Dan coba sebelum sini ini saya akan bahas timeline yang sudah terjadi selama arc Wano Kuni dan apakah Kurohige mendapatkan kemampuan baru. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelumnya cuy ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Nah, kali ini seperti biasa, kita akan bahas apa nih yang kira-kira akan terjadi di chapter depan. Yang benar dengan berakhirnya arc Wano Kuni yang sudah berjalan 4 tahun dan saganya yang sudah berjalan 10 tahun lebih dari Pang Hazard. Kira-kira apa nih yang sedang terjadi atau apa yang akan diperlihatkan dari dunia luar? Karena jika kita melihat pola dari Oda Sensei dari berakhirnya satu arc pasti akan dilempar dulu ke keadaan di dunia luar sedang seperti apa. Apalagi saat ini seperti kata-kata dari Gorosei dan juga dari Spinol dan juga Ryokyugyu katanya dunia ini sedang dalam keadaan yang sangat kacau balau. Dan contohlah mungkin seperti ketika Luffy keluar dari Dressrosa yang secara resmi dia menunjukkan tarinya lagi kepada dunia setelah 2 tahun hiatus dan akhirnya diperlihatkan bagaimana reaksi seluruh orang. Yaitu pun setelah Luffy mendapatkan bounty baru di 500 juta berry. Lalu ketika beres dari arc Whole Cake Island dan bounty Luffy naik sampai ke 1,5 miliar berry dan dia bahkan disebut sebagai kaisar kelima oleh Morgan. Di situ lagi-lagi kita diperlihatkan beberapa reaksi dari sosok-sosok ternama di dunia baru. Dan sekarang tentu saja setelah bounty-nya menyentuh angka 3 miliar berry, bahkan itu untuk ketiga-tiganya secara langsung loh, Luffy, Law, dan Kid. Yang jauh lebih dari itu, Luffy saat ini dia sudah mendapatkan gelar sebagai Yonkou atau Kaisar Lautan. Yang bahkan hal yang mereka lakukan juga sangat-sangat gila sekali. Mereka ini mengalahkan kedua orang Yonkou yang sudah berkuasa di dunia ini selama berdekade-dekade. Karena untuk Shanks dan Kurohige bisa dibilang masih cukup baru lah. Yang jelas di sini kita akan melihat bagaimana dunia benar-benar berubah dengan sangat drastis. Belum beberapa hal lain juga yang sudah terjadi di luar dampak dari perang Wano Kuni ini. Seperti contohnya masih ada dampak dari referee, pertemuan raja-raja yang entah nih apakah kesimpulan yang mereka dapat setelah rapat di sana selama 1 minggu. Mengingat banyak sekali negara atau kerajaan yang pernah diselamatkan oleh Luffy dan kawan-kawannya yang datang di referee tersebut. Dan apalagi berita Luffy pada saat itu juga pasti sedang hangat-hangatnya. Kan tidak mungkin dia tidak disebut sama sekali di referee ini. Apalagi Luffy ini adalah salah satu karakter baru yang juga baru bisa disampaikan saat referee berlangsung karena referee ini berlangsungnya selama 4 tahun sekali dan Luffy baru berlayar selama 2 tahun yang lalu yang berarti ini adalah saat yang tepat untuk membahas Luffy dan apa yang akan dia lakukan ke depannya. Tapi di luar itu Luffy malah sudah memberikan dampak yang luar biasa untuk negeri-negeri yang dia selamatkan. Apakah nanti hasil dari referee ini masih pada idealis nih untuk para rajanya untuk berada di bawah pemerintahan dunia Aka Tenryubito ini atau akhirnya mereka memilih untuk berevolusi? Seperti contohnya apa yang akhirnya terkuak juga kan tentang Sabo yang dinobatkan sebagai dewa dan juga kaisar api. Itu semua adalah dampak luar yang tidak kita rasakan karena kita semua berada di dunia sendiri yaitu negeri Wano Kuni yang terisolasi. Yang lagi-lagi jika kita tarik lagi dunia benar-benar sudah berubah akibat satu orang luar biasa ini juga. Yaitu Our Lord bagi The Cloud. Ya, dia saat ini menjadi seorang Yonkou dengan Cross Guild di mana Crocodile dan Mihawk juga ada di sana. Di sini kita tidak akan membahas ya krunya tersebut karena satu yang benar-benar penting dan menjadi game changer adalah bounty dari angkatan laut yang mereka keluarkan. Yang ini sebenarnya salah satu hal yang gila banget. Rakyat biasa pun jika butuh uang mereka akan menangkap dan membunuh para perwira polisi. Salah, maksudnya perwira angkatan laut. Aduh, ntar ada tukang bakso lewat lagi. Aduh. Dimana mereka akan mencoba menangkap dan mendapatkan angkatan laut ini lagi-lagi untuk imbalan. Ya, kalau udah masalah duit mah, mau di dunia kita, dunia fiktif tetap menjadi satu concern yang sangat penting.
Lalu satu hal penting juga yang perlu kita mengerti adalah timeline keadaan, karena lagi-lagi kita sebelumnya berada di dunia sendiri yang terisolasi. Kita harus tahu apa aja nih timeline yang sudah terjadi ketika kita berada di negeri warna kuning ini. Yang jika kita tarik satu garis, yaitu di present time, di waktu saat ini, itu adalah saat Luffy dan kawan-kawannya sudah turun dari negeri warna kuning, di mana beberapa informasi yang kita dapat di waktu yang sama ini adalah saat Kid berkata kepada yang lainnya terkait terbentuknya Cross Guild dari Buggy. Yang ini pun kita masih belum tahu waktu sebenarnya kapan Cross Guild ini dibentuk, tapi informasi yang kita dapatkan di present time waktu saat ini. Yang jika kita mundur beberapa hari sebelumnya, yang ini kita masih belum tahu nih untuk hari pastinya berapa, adalah saat Ryokugyu dia menyerang Wano Kuni. Di mana di hari yang sama juga di sini Kid memberitahu Luffy bahwa dia saat ini sudah menjadi seorang Yonkou dan bounty mereka pula diberitahu oleh Apo. Yang lagi-lagi dari hal ini kita masih belum tahu kapan waktu yang tepat bounty dan berita ini disebar, karena lagi-lagi Wano Kuni ini adalah negeri yang terisolasi. Karena seperti yang kita tahu, dari day ini sudah seminggu setelah perang Onigashima ini beres, yang jika kita tarik lagi seminggu ke belakang, ini adalah malam dahsyat peperangan di Onigashima dengan berbagai macam hal yang sebenarnya sudah terjadi di dunia luar Wano Kuni. Karena jika dari sini kita tarik lagi ke day 1 adalah saat referee dimulai, dan saat itu pula adalah saat hari pertama dari negeri Wano Kuni atau Luffy yang baru sampai ke negeri ini. Yang lagi-lagi di hari yang sama pula Luffy dikalahkan one hit oleh Kaido, dan boom, kita mendapatkan beberapa hal yang terjadi di Wano Kuni ini. Yang informasi yang kita dapatkan juga di hari keempat referee adalah diberitahu jika ada penyerangan oleh pasukan revolusioner di Mary Joyce dan melawan Admiral. Di mana referee ini diadakan selama 1 minggu, maka dari day 1 sampai day ke-7 adalah hari terakhir dari konferensi referee. Dan di hari ke-8 semua raja akan kembali ke negerinya masing-masing, hingga akhirnya di hari ke-15 adalah hari perang Onigashima yang tadi kita bahas. Yang berarti jika kematian Cobra ini terjadi harusnya sih pasca arc referee selesai ya, karena aneh sekali jika dia dibunuh di tengah-tengah, yang berarti ada gap nih yang menurut saya sangat tidak masuk akal, karena pasukan revolusioner menyerang Admiral di hari keempat, tapi untuk matinya dari Cobra ini pasti melewati hari ke-7, karena bukankah akan sangat tidak masuk akal jika Cobra mati di tengah-tengah referee, pasti semua raja bakal menyadarinya, dan rapat tidak mungkin dilanjutkan jika di tengah-tengah sudah ada orang yang mati. Apalagi ini adalah salah satu raja besar. Yang murni berarti kematian Cobra ini adalah permainan dari pihak pemerintahan dunia. Ya lagi-lagi ini manipulasi berita udah kayak di negeri kita aja. Yang berita bisa saja sudah tersebar tentang Sabo sejak day 8 atau day 15 sebelum perang Wano Kuni. Yang dimana jika kita tarik mundur lagi dari day 1, beberapa hari sebelumnya adalah hari Luffy kabur dari Whole Cake Island. Dan diantara itu adalah berita ketika Luffy mendapatkan bounty baru di 1,5 miliar berry. Jadi jika kalian perhatikan, timeline mereka bergerak ini dalam waktu yang sangat singkat sekali. Tidak sampai sebulan, Luffy udah buat keributan di mana-mana, dari bounty langsung naik 3 kali lipat dan langsung naik lagi 2 kali lipat menjadi 3 miliar berry. Nah, dari inilah yang menurut saya paling menarik. Di tiap-tiap dari beres babak Wano, babak 1, babak kedua, dan sekarang sudah beres babak ketiga yaitu finale, kita diperlihatkan keadaan dunia luar, tapi ada satu hal yang pasti dimunculkan di tiap babak ini, yaitu Kurohige aka Marshall the Teach. Ya benar, ketika beres babak 1 saat Luffy di-KO oleh Kaido, ini di day 1 atau day 2 barusan lah ya, Kurohige diperlihatkan dengan datangnya Moria, serta kita pun diberitahu buah iblis dari Shiryu dan Katarina Devon. Dimana di beres babak kedua, kita pun diperlihatkan dia yang akan berlayar dan mengambil sesuatu. Plus di sini pula kita mendapatkan informasi tentang Sabo, Sword, dan God Valley. Yang jika dilihat dari timelinenya lagi yang tadi, itu berada sebelum day 15, tapi setelah day 7 dan day 8. Karena yang Kurohige katakan kejadian setelah referee, terutama adalah berita kematian palsu dari Sabo. Dan sekarang beres babak ketiga, hal yang paling mungkin akan terjadi adalah kita akan diberitahu lagi keadaan dari Kurohige seperti apa.
dia yang kemungkinan sudah ada di hal yang dia inginkan yang dikatakan di chapter 956 lalu, yang jika kita hubungkan dengan babak-babak sebelumnya saat Kurohige mengajak Moria untuk menjadi bawahannya, ini adalah hal yang saling berhubungan satu sama lain. Apakah mungkin dia akan menghidupkan seorang mayat dari tubuh seseorang yang sangat luar biasa? Atau dia akan mengincar Poneglyph mengingat sekarang Poneglyph sudah menjadi hal yang sangat penting karena Lau dan Kid saja sudah mulai serius akan satu hal tersebut. Kira-kira kalau menurut kalian mana nih yang paling memungkinkan yang dilakukan oleh Kurohige? Jangan lupa cabut, ada promo menarik lagi nih dari kalian pecinta Babang Zoro, dimana kami dari DNE Merchandise sedang ada promo diskon besar-besaran untuk produk kami, yaitu Zoro Lost in Pixel. Anjay. Nah, buat kalian pecinta Babang Zoro dan juga pecinta Pixel, ini combine yang pas banget nih pakai kaos ini. Harga pun sedang promo parah dari 150.000 menjadi hanya 89.000 saja. Dan pemesanan pun tentu saja sudah bisa COD dan ada potongan ongkir juga untuk pembelian melalui commerce. Di mana terdapat juga garansi pengembalian jika produk tidak sesuai dengan selera kalian. Nah, buat yang pingin kan bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Karena ingat promo terbatas sekali untuk jumlahnya, jadi siapa cepatlah dia yang mendapatkan Babang Zoro. Ya semoga aja lah ya kurirnya nggak ikutan nyasar kayak Babang Zoro. Aduh, pemesanan dapat kalian lakukan melalui Tokopedia, Shopee, dan WA. DMNet Merch membuat wibu menjadi lebih stylish. Jangan malu jadi wibu karena kami fit everywhere. Wadaw. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Dev pamit and I'll see you guys next time.